membutuhkan daripada yang lain, yaitu tadi karena di perjalanan itu tadi, karena dia hampir waktunya habis di tengah jalan, sehingga Rasulullah memberikan sebuah contoh sekaligus perintah agar kita sebagai orang muslim selalu mendahulukan orang-orang yang sangat membutuhkan. Selalu mendahulukan orang yang sangat membutuhkan. Apalagi di sekitar itu orang-orang mukim. Jadi Ibnu Sabil ini ada nilai lebih daripada musafir biasa. Kalau jamaah haji, jamaah umroh kan boleh dikatakan musafir biasa, bukan Ibnu Sabil. Tapi Ibnu Sabil ini orang yang memang kebanyakan hidupnya, waktunya habis dalam perjalanan, sehingga lebih berhak dia dibutuhkan. Orang yang dijalankan mungkin sudah kehabisan bekal, makanya mereka-mereka itu ada hak menerima zakat, termasuk salah satu dari al-asnaf at-tamaniyah, kelompok 8 yang berhak mendapatkan zakat. Ya. Di asnaf tamaniyah di antara lain adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Jadi ini. Jadi kalau musafir biasa seperti jamaah haji itu nomor 2 atau nomor sekian. Dahulukan, ini etika yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam menghadapi ya masyarakat, umat dan lain sebagainya. Perawinya disebutkan bisa dipercaya hadis ini, siqat, rijaluhu siqat. Jadi hadis ini cukup kuat untuk digunakan sebagai hujjah. Walaupun di situ ada hal-hal yang ya, kurang mulus lah. Dalam rawi-rawi ini ada yang hal-hal yang tidak mulus, tapi mayoritas siqat ya. Rawinya ini bisa dipercaya. Itu hadis yang nomor 67. Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umara sayyidakuhu li ahli jannah minal awwalin wal akhirin illan nabiyyin wal mursalin. Rawahu mim ta ha an aliyin tahwil rawahu an Abi Juhaifah ya, tahwil an Abi Juhaifah, tahwil rawahu ain wadhiya fil mukhtarah an Anasin, tahwil atau haun taqsin an Jabir, tahwil an Jabir wa an Abi Sa'idin Al-Khudri. Ini hadisnya. Jadi banyak jalan atau perawi-perawi yang meriwayatkan hadis ini. Banyak sanadnya. Abu Bakrin tai Abu Bakar radhiyallahu an, namanya Abdullah. Abu Bakar itu namanya Abdullah. Abu Bakrin tai Abu Bakar. Abu Bakrin tai Abu Bakar. Kenapa kok disebut Abu Bakar? Apa beliau punya putra namanya Bakar? Enggak. Ya, tapi ada yang mengatakan beliau itu ayahnya Sayyidah Aisyah. Yang Sayyidah Aisyah ini di nikah Rasulullah adalah gadis yang sangat belia, gadis yang sangat muda, bikr. Nah, sehingga Abu Bakar ini diberi kunyah Abu Bakar atau Abu Bikr, ayahnya seorang gadis yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini cara Islam
memberikan penghormatan kepada seorang wanita sehingga dia centelkanlah ya, gelar atau nama atau kemuliaan daripada seorang wanita pada bapaknya, ayahnya, disebut Abu Bakar atau Abu Bakar. Karena nama beliau adalah Abdullah, tapi lebih dikenal dengan Abu Bakar. Wa Umar lan Umar Al-Faruq iku sayyidakuhu li ahli jannati, pimpinan lorone sesepuhe ahlul jannah. Iku sayyidakuhu li ahli jannati, pimpinan lorone, sayyid itu pimpinan, bendoro, ya, tuan, jeragan, bahkan ya pelindung. Iku sayyidakuhu li al-jannati, pimpinan lorone sesepuh-sesepuh ahli swarga. Yang dimaksud kuhul di sini bukan dari segi usia, tapi aslinya kuhul daripada kahlun. Kahlun itu antara usia 35 sampai 40, ada yang mengatakan sampai 50. Itu kahl. Itu kahl. Tapi di sini karena menyebut ahlul jannah, padahal di surga ini rata-rata usia sekitar 33 tahun. Jadi orang yang meninggal usianya lebih daripada 100 tahun, tapi masuk surga, dia akan kembali seperti usia 33 tahun. Semuanya. Jadi tidak ada orang tua di surga. Ya. Pernah terjadi seorang janda tua sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya cukup, ya, apakah puasa, apakah sholat, pokoknya cukuplah ukuran untuk masuk surga secara dohir. Karena biar mantap, dia matur pada Rasul, ya Rasulullah, saya apa masuk surga nanti ya Rasulullah. Rasul jawab, kalau seperti sampean tidak bisa masuk surga, Bu. Ya, Mbah, kalau seperti sampean tidak bisa masuk surga. Akhirnya nangis ibu ini. Nah, kalau saya tidak masuk surga berarti saya masuk neraka ya Rasulullah. Tidak, Bu. Sampean tetap masuk surga, tapi tidak seperti ini. Tidak seperti mbah-mbah begini. Sampean nanti dijilmakan menjadi gadis yang ting-ting. Jadi muda kembali, ya, menjadi gadis yang muda, lalu masuk surga. Karena surga itu tidak ada, bawek itu tidak ada, ya, tidak ada orang tua, baik laki maupun semua muda. Nah di sini disebut kuhul. Kuhul itu orang-orang banyak memahami orang yang sudah tua. Sebenarnya tidak. Ya antara 35 sampai 40 sampai 50 lah. Gitu. Lah. Di sini yang dimaksud kuhul ahli jannah ini adalah pimpinan, orang yang terhormat, ya, orang yang terhormat, gitu. Jadi bukan orang yang sepuh-sepuh itu. Hampir sama dengan kata syekh. Syekh itu arti aslinya orang tua. Mayadubbu dabiba kata tukang syair, ya. Innama syaikhu mayadubbu dabiba. Za'amatni syaikhan walastu bi syaikhin, innama syaikhu mayyadibbu dabiba. Mayyadibbu dabiba. Atau yadubbu dabiba. Ada seorang gadis yang ia lamar. Lalu gadis tidak mau karena menganggap yang melamar ini sudah tua. Padahal tidak tua-tua betul, masih gagah kok. Ya, masih gagah. Ya usia 40, antara 40 50 lah. Tapi si gadis tidak mau, menganggap saya ini syekh, orang tua. Padahal orang tua itu mayyadibu atau mayyadubu dabiba, orang yang jalannya sudah geremet pakai tongkat, itulah syekh. Memang aslinya syekh itu ya itu usianya sekitar antara 70-an tahun itu. Tapi
di dalam kitab-kitab sering kita dengar kata syekh, justru ini dibuat gelar bagi orang yang ilmunya ini mumpuni walaupun dia masih muda. Mungkin usianya masih 20, 25, 30, tapi dia sudah mendapat gelar syekh. Karena apa? Tempat kembalinya masyarakat, umat di dalam permasalahan baik agama atau yang lain, ini kembali pada beliau. Semacam pertanyaan atau nasihat atau apa. Nah, ini layak diberi gelar as-syekh. Semacam ini. Tapi aslinya syekh itu orang tua memang. Jadi di sini Sayyidah Kuhul Al-Jannah ini bisa makna hakiki kuhul, tapi bukan ahli jannah, tapi mendekati masuk surga gitu. Sebelum masuk surga artinya. Itu kalau diartikan hakikat. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar memang orang-orang sepuhnya ahli jannah, tapi sebelum beliau masuk surga. Tapi begitu masuk surga, beliau sudah berubah menjadi pemuda. Ya. Atau di saat wafat, ya, Kuhuli al-Jannah ini di saat wafat beliau itu memang layak disebut kuhul. Tapi begitu masuk surga, beliau ini adalah pemuda-pemuda, ya, pemuda yang masih belia. Ini minal awalin sangka umat kang bian-bian wal akhirina umat kang kari-kari, maksudnya seluruh manusia. Jadi keduanya menjadi pimpinan dunia sebelum umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga umat yang sesudahnya. Illan nabiin angin para nabi wal mursalin para utusan, kecuali para nabi dan para rasul ini di atasnya sahabat Abu Bakar. Artinya apa? Hadis ini memberikan faham makna bahwa sahabat Bakar, Umar ini menjadi pemimpin dunia. Minal awalin wal akhirin, kecuali para nabi dan para rasul. Itu maksudnya. Jadi sahabat Bakar, sahabat Umar walaupun umat yang terakhir karena menjadi umatnya Nabi besar Muhammad SAW, tapi beliau adalah diakui sebagai umat, pimpinan umat baik awal maupun akhir. Yang menarik di sini perawi hadis ini an Aliin Amiril Mukminin, ya, rijalus sahih. Yang menarik di sini sahabat Ali meriwayatkan hadis ini. Berarti ada pengakuan bahwa secara ittifaq ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mulai awal sampai akhir manusia yang utama, yang terbaik adalah sahabat Abu Bakar. Ya. Manusia yang khairun nas, yang afdhalun nas selain Nabi dan Rasul ya. Selain Nabi dan Rasul ada sahabat Abu Bakar, lalu di bawahnya sahabat Umar. Lalu sahabat Ali mengakui. Kalau mengakui mestinya kelompok-kelompok Syiah ini ya taslim. Syiah kan mengatakan sahabat Ali di atasnya sahabat Bakar, sahabat Umar. Bahkan mereka malah merendahkan sahabat Bakar, merendahkan sahabat Umar. Ya. Dianggap pengkhianat juga malah. Padahal ini sahabat Ali meriwayatkan hadis ini. Itu dalam kitab kalian kan An Aliin, ya. An Aliin. Jadi yang riwayat dari Aliin, sahabat Ali ini rijalnya rijalus sahih. Ya. Rijalnya rijalus sahih. Dan sahabat Ali pun mengakui atas khilafahnya sahabat Abu Bakar Siddiq. Tidak ada masalah. Tapi orang Syiah kan tidak mengakui. Lalu ikut siapa mereka? Ya, mereka ikut siapa? Wong pimpinan yang diikuti itu menerima dan mengakui kalau sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar adalah kuhulu ahli jannah. Ya, kuhulu sayyidah kuhuli ahli jannah. Ya otomatis di dunianya juga pemimpin. Kalau di surganya beliau berdua adalah pemimpin, maka di dunianya, masa hidupnya juga beliau pemimpin. Nah itu. Jadi hadis ini juga diriwayatkan oleh
sahabat Ali bin Abi Thalib. Itu. Apalagi sahabat Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Ya. Belum pernah ada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat gelar As-Siddiq seperti sahabat Abu Bakar. Nah, kalau sahabat Umar mereka Al-Faruq yang memisahkan antara hak dan batil. Dua gelar yang semacam ini sudah cukuplah sebagai keutamaan keduanya. Bahkan Rasulullah pernah waktu mau masuk masjid melihat ada setan, ya, setan yang menjelma manusia ini ada di emperan masjid sambil celinguk, ya, tengok dalam, ya, toleh kanan toleh kiri. Akhirnya tanya lihat Rasulullah, ya iblis, setan, ya lain, kenapa kamu duduk di sini? Kenapa tidak masuk? Kan di dalam ada orang yang sedang sholat. Itu kan garapanmu untuk mengganggu orang sholat. Jawabnya, ya Rasulullah, saya justru mengkhawatirkan orang yang tidur di sebelahnya orang yang sholat. Jangan dia gambarkan tidur seperti kamu tidur di masjid. Ya, wisala turu, sarungan tok, bahkan katokan tok, udele diler, ya ngiler bisa. Nah ini enggak, maksudnya ya iktikaf, tidur kan dengan duduk kan bisa tidur. Jadi setan ini malah takut pada yang tidur, bukan takut pada yang sholat. Rasulullah, kenapa kamu kok takut pada yang tidur? Kok tidak takut pada orang yang sedang menghadap pada Allah? Kan dia menghadap Allah kan dekat. Justru itu ya Rasulullah, karena yang tidur ini orang alim, orang ngerti. Kalau saya nanti ganggu yang sholat, yang tidur ini bangun, lalu membenarkan, mentaskheh sholatnya orang yang saya buat salah, saya buat keliru, akhirnya percuma saya. Percuma saya sudah susah payah untuk membelokkan, untuk melupakan sholatnya, akhirnya keliru, tiba-tiba dibenarkan oleh yang tidur. Ini yang saya khawatirkan. Nah itu mengarah pada sahabat Umar Ibnu Khattab Al-Faruq yang pertama kali mendapat gelar Amirul Mukminin. Ini hadis hak mim ta hak an aliyin. Jadi hak mim ta hak dari sahabat Ali. Hak an Abi Juhaifah Ain Wadhiya fil Mukhtarah dalam kitab Al-Mukhtarah. Intinya lebih utamanya manusia di dunia semenjak matahari terbit, ya, setelah para nabi dan para rasul, sebagai bentuk kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah, ya, adalah sahabat Bakar As-Siddiq pada khususnya dan sahabat Umar. Hadis ini satu, semacam pengakuan atau pengakuan terhadap keutamaan sahabat Bakar dan Umar. Yang kedua, memojokkan faham-faham Syiah pada khususnya, ya, faham-faham Syiah pada khususnya. Wabi ilaikol, hadis nomor 69, Abu Bakrin wa Umar. Abu Bakrin tai Abu Bakar As-Siddiq wa Umarulan Umarulan Umar. Abu Bakrin tai sahabat Bakar As-Siddiq wa Umarulan sahabat Umar Al-Faruq. Minni sangka ingsun iku bimanzilati sam'i wal basari. Minni sangka ingsun iku bimanzilati sam'i kalan nganggon-goni panggonane kuping pengrungu wal basari lan peningal minar rasi sangka sirah. Iku bimanzilati sam'i kalan nggon-goni panggonane pengrungu wal basari lan peningal minar rasi sangka sirah. Rawain
Anil Muttalib bin Abdullah bin Hantab ibnu Hantab an abihi yaitu Abdullah an jaddihi. Qala Amr bin Abdul Bar, qala Ibnu Abdul Bar, Abu Amrin ibni Abdul Bar, wa malahu ghairuh, wa malahu orang iku kedue ini, wa malahu lan orang iku kedue Muttalib bin Abdullah bin Hantab, wa malahu orang iku kedue Muttalib bin Abdullah bin Hantab, ghairu sakliyane iki hadis. Ghairu sakliyane iki hadis. Wa malau orang iku lagu duwe jaddihi nilah. Wa malau orang iku lagu duwe jaddihi Hantab al-Makhzumi, ghairuhu angin iki hadis. Apa ghairu angin iki hadis? Ghairu utai liyane iki hadis. Maksudnya hadisnya hanya ini. Hadisnya jadi jaddihi yakni Hantab al-Makhzumi, ini hadisnya hanya satu-satu ini. Ya, hadisnya satu-satunya ini. Rawah Alam Ani bin Abbas. Juga Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis ini. Menurut Imam Haythami, rijalnya perawinya hadis ini perawi yang siqah. Ini hadis ini memperkuat hadis yang 68, yakni menyebut sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat Umar Al-Faruq. Kemuliaannya diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti telinga dan mata dari sebuah kepala. Kepala yang ada telinga dan ada matanya, ya sudah, itulah kemuliaan, kewaspadaan, kemuliaan, ya, sempurnalah telinga untuk mendengar yang baik-baik, mewaspadai yang jahat-jahat, ya. Mata juga begitu. Mata memandang, mewaspadai, ya, mengawasi, dan untuk melihat sesuatu yang baik dan memejamkan dari hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau kepala, matanya normal, telinganya normal, ya sudah cukup. Artinya apa? Kedua beliau ini adalah kedua orang yang dimuliakan. Bisa juga yang dimaksud kepala itu ibarat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepalanya, ibarat kepala. Abu Bakar dan Umar itu ibarat mata dan telinganya. Kan dua orang ini, mata ini dua, telinga juga dua. Atau sahabat Abu Bakar dan Umar ini ibarat pimpinan para muslimin seluruh dunia. Ya, jadi seluruh dunia umat Islam, sahabat Umar ini ada kedudukannya seperti telinga dan matanya dari jasad yang berupa mukminin. Atau agama Islam ini kemuliaannya ditandai dengan ibarat Abu Bakar dan Umar ini sebagai mata dan telinganya agama. Badan sebuah tubuh, kalau mata dan telinganya itu beres, ya dianggap tubuh itu juga beres. Ya, selesailah tubuh ini. Nah, itu sebagai tambahan daripada ketinggian dan keutamaan daripada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Kalau nisbatnya agama, lalu mata dan telinganya adalah
Abu Bakar dan Umar itu ada riwayatnya memang. Ya, ada riwayatnya, ada hadis dari Abu Nuaim menyatakan Abu Bakrin wa Umaru min hadad dini kamin zilatis sam'i wal basar minar ra'sil. Nah, itu jelas malah. Ya, menyebutkan min hadad dini, dari ini agama, dari agama ini kaman zilatis sam'i wal basar, bagaikan kedudukannya seperti telinga dan mata, ya, seperti telinga dan mata dari sebuah kepala. Jadi agama itu kepala, mata dan telinganya itu sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Itu riwayat Abu Nuaim, riwayat daripada Abu Nuaim. Wabi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin khairun nas. Ini keunggulan sahabat Bakar, ya, ditinggal sahabat Umar. Kalau tadi berdua, sekarang beliau satu-satunya yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakrin tak Abu Bakar iku khairun nasi luwe becik-becike manungsa. Iku khairun nasi luwe bagus-baguse manungsa, luwe becik-becike manungsa. Wa fi riwayatin khairu ahlil ardi, luwe bagus-baguse penduduk bumi. Nah, melihat ini meliputi nabi dan rasul, tapi illa ayyakuna KCE illa ayyaka angin to tinemu. Kanannya karena tam ini bukan karena nakis. Ya, illa ayyakuna angin yen tinemu, jadi karena tam ini tidak butuh khabar. Illa ayyakuna angin yen to tinemu apa sapa nabiyun, nabi, cuma ada nabi, makanya dia di bawahnya nabi. Kalau tidak ada nabi, khairun nas. Ya, illa ayyakuna angin yen to tinemu sapa nabiyun, nabi, maka akhirnya bukan khairun nas, cuma afdhalun nas gitu saja. Ya. Kalau tidak ada nabi, Abu Bakar adalah khairun nas. Tapi karena ada nabi, beliau turun menjadi afdhalun nas. Rautok ba Aindal an Salamah bin Amrin bin Al-Aqwa. Hadis ini dhaif, ya. Dhaif, tapi cukuplah untuk sebuah pegangan, ya. Sahabat Bakar diakui sebagai kebaikannya. Di dalam riwayat mestinya itu ada kata ba'di, karena Imam Suyuti di dalam mengambil hadis ini aslinya ada ba'di, mungkin lupa mungkin beliau. Jadi beliau hanya menyebut Abu Bakar khairun nas. Tidak ada ba'dinya, tapi aslinya ada ba'di. Jadi Abu Bakar khairun nasi ba'di. Ba'di ini setelah Rasulullah, seindam sa'wisi ingsun. Nah, kalau ba'di ini ada, ya selesai, tidak perlu ya, mungkin kelupaan atau tercecer lah. Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beberapa hadis nyebut nama pejuang, nama orang-orang yang mulia. Ini penting, ya, biar ada rasa cinta dan kita menghargai jasa-jasa para pendahulu kita. Jadi penting, walaupun ini nanti atau yang diceritakan kebaikan-kebaikan khusus bagi sahabat Abu Bakar atau sahabat Umar, tapi ini sebuah penghargaan dari kita, ya, menimbulkan rasa cinta kita pada beliau berdua. Ini sudah merupakan sebuah keutamaan. Apalagi kalau kita ketemu dengan hadis-hadis yang melarang kita benci pada sahabat, ya, bahkan sampai mengecam, ini wah rame itu kitab-kitab fikih, bisa terkena hukum khat itu, ya. Ada khatnya.
Wa bi ilaikol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin utai Abu Bakar iku sahibi konco ingsun. Ya, sahabat Rasulullah. Iku sahibi konco ingsun. Memang lama. Sejak muda beliau. Sahib itu orang yang berteman lama. Sahib. Ya, kalau sahabat tidak lama, bahkan ketemu di jalan atau tahu dari jarak jauh, tapi dia percaya dan mati dalam keadaan Islam, sudah bisa disebut sahabat. Tapi kalau sahib, ya membutuhkan waktu yang lama, baru dia mendapatkan gelar sahib. Ya. Mukhalid lah, sepiring berdua lah, ya, itu baru mendapat titel sahib. Nah di sini Abu Bakrin utai Abu Bakar iku sahibi sahib ingsun konco ingsun wa muknisi lan wong kang ngayem-ngayemaken ingsun, orang yang membuat ketenangan, selalu memberi ketenangan pada Rasulullah. Fil ghari ing dalam gua sur, fil ghari ing dalam gua sur, fil ghari ing dalam gua Sudu pada nutup ana sira kabeh kula khawkhatin ing saben-saben cendela. Khawkha itu pintu kecil. Ya, yang bisa diterobos. Kadang-kadang ya gang kecil atau pintu kecil, pintu terobosan, itu khawkha. Sudu pada buntono sira kabeh kula khawkhatin ing saben-saben lawang terobosan gitu saja, atau lawang cilik fil masjidi kang ndel masjid. Jadi masjid itu, seputar masjid itu banyak pintu kecil-kecil gitu. Lah di luar itu rumah sahabat-sahabat. Jadi rumah sahabat itu mengelilingi. Sehingga sahabat kalau ke masjid bisa nerobos lewat pintu-pintu kecil itu. Bisa berbentuk jendela, ya. Berupa apa? Pokoknya bisa dilewati pintu kecil. Ada yang mengatakan khawkha ini pintu, lalu di tengahnya itu ada pintu kecil. Tapi yang dimaksud khawkha di sini pintu yang bisa diterobos, yang bisa dilewati. Nah ini Rasulullah perintah sudu kula khawkhatin, sudu pada buntonon serabe kula khawkhatin ing saben-saben lawang terobosan fil masjidi kang dal Masjid Nabawi. Ghaira khawkhati Abi Bakrin, sakliyane lawang terobosane Abu Bakar. Semua sahabat yang punya pintu untuk memperpendek waktu, untuk jalan pintas, mempercepat ke masjid, ya, lewat pintu-pintu terobosan yang banyak itu, oleh Rasul diperintah untuk ditutup. Tutup semua itu, kecuali pintu terobosannya Abu Bakar As-Siddiq. Nah ini kan keistimewaan. Kecuali pintu terobosannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang lain diperintah untuk ditutup, apakah itu sahabat Ali, apa itu sahabat Umar, apa itu sahabat yang lain, disuruh nutup semua. Kecuali pintunya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Karena takriman lahu wa idhan tamyizi, karena memuliakan Abu Bakar dan memberikan keistimewaan pada sahabat Abu Bakar Siddiq. Tidak apa-apa begitu, apalagi itu Rasulullah SAW. Karena memang berdasar keutamaan keilmuannya, ya. Jadi Rasulullah memuliakan Abu Bakar bukan karena mertua, tapi karena layak Abu Bakar dimuliakan. Ya. Ya. Karena tidak adalah, apalagi kita ketemu dengan hadis-hadis tadi, bagaimana kemuliaan keutamaan Abu Bakar yang sudah disepakati ulama seluruh dunia, ahli sunnah jamaah, sebagai manusia yang afdhalun nas, ya, afdhalun nas, afdhalul nas alal itlaq Abu Bakar Siddiq. Tentu selain anbiya dan rasul, maksudnya nas di sini di bawahnya para nabi dan para rasul. Rawa
Rawahu Ain Mim an Ibnu Abbasin. Juga Imam Dailami dan lainnya meriwayatkan hadis ini. Bagaimana tidak? Quran sendiri telah mengabadikan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq disebut dalam Al-Quran walaupun tidak nyebut nama. Tapi di situ dengan Thaniyasnain idzu ma fil ghar idz yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Thaniyasnain. Thaniyasnain ini orang nomor duanya orang dua. Orang nomor duanya berdua, yaitu Nabi dan Abu Bakar. Abu Bakar ini orang nomor duanya. Yang pertama Nabi, yang kedua Abu Bakar. Kedua-duanya ada di Gua Saur. Yang mana Gua Saur ini sebelum itu belum pernah dimasuki orang. Belum pernah ditempati siapapun. Masih sangat asing dan rawan. Maka sebelum Rasulullah masuk ke Gua Saur, Abu Bakar minta, ya Rasulullah jangan masuk dulu, biar saya masuk. Saya khawatir di situ ada binatang-binatang berbahaya. Akhirnya Rasulullah menantikan di luar, Abu Bakar masuk. Ternyata memang banyak lubang-lubang ular. Ya, banyak. Akhirnya disobekkan gamisnya. Ya, gamisnya disobekkan dibuat menutup lubang-lubang itu. Akhirnya semua lubang tertutup, tinggal satu. Karena sudah habis ini. Gamis sudah habis, pakaian habis. Tinggal satu yang belum. Akhirnya ditutup dengan tangannya ini. Setelah itu, Abu Bakar memberi isyarat, ya Rasulullah, aman. Masuklah Rasulullah. Tapi lama-kelamaan karena tangan ini menutup ini, ularnya ini keluar. Ya, dan menggigit tangannya Abu Bakar. Itu menurut riwayat hadis itu. Akhirnya Abu Bakar menahan sakitnya di saat Rasulullah tiduran di pupu ya. Di apa ini? Di pupunya, apa pupu itu? Paha. Ini yang ingat ini suka makan pahanya ayam. Jadi di paha maka menetes air mata Rasulullah ini, netes terkena pipinya, terkejut Abu Bakar. Air mata Abu Bakar ini menetes kena pipi Rasulullah, terkejut Rasulullah. Akhirnya Rasulullah dawuh, ya Abu Bakar la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan susah. Allah bersama kita. Padahal Abu Bakar ini menangis karena ini menahan sakitnya digigit ular yang beracun ini. Akhirnya beliau menyatakan, saya digigit ular ya Rasulullah. Terus diminta tangannya diludahi oleh Rasulullah, sembuh. Ya, sembuh. Karena Abu Bakar tidak perlu takut. Abu Bakar ini sudah siap mendermakan, memberikan apa miliknya yang dia miliki, sudah siap untuk dihaturkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nangis karena ingat-ingat kesenangan, ingat-ingat atau takut ancaman atau khawatir dari lawan-lawan, ya mengurangi kepahlawanan. Seorang pahlawan tidak takut itu semua. Jadi nangisnya itu karena menahan. Ya seperti itulah pengorbanan Abu Bakar Siddiq. Maka layak beliau mendapat gelar As-Siddiq. Bahkan Quran menyebutkan Thaniyasnain idhuma fil ghar idh yaqulu sahibi la tahzan. Di saat Rasulullah dawuh pada sahibnya yaitu Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Kata innallaha ma'ana ini luas sekali. Tidak terbatas dengan zaman Rasulullah. Innallaha ma'ana. Ya. Innallaha ma'ana. Nah, kita ini bisa sampai ila yaumil qiyamah. Walaupun saat itu yang ada sahabat Rasulullah dan Abu Bakar. Jadi keutamaan-keutamaan, khasiat-khasiat, keistimewaan innallaha ma'ana ini
akan selalu bisa kita rasakan, akan selalu bisa dicapai oleh seorang mukmin yang berjuang ila yaumil qiyamah. Berbeda dengan Nabiullah Musa di saat dia dikejar Fir'aun, ya, dia membawa bangsa Bani Israel untuk menyelamatkan diri, ya, lalu para bangsa Bani Israel ini mengeluh, tapi Nabi Musa memberikan untuk menenangkan mereka dengan dawuhnya, ma'ya inna ma'ya rabbi sayahdin, inna ma'ya rabbi sayahdin. Inna ma'i, ma'i ini mutakallim wahdah. Inna ma'i, sesungguhnya bersamaku, rabbi, inna ma'ya rabbi sayahdin, dan Allah akan memberi petunjuk. Berarti itu keistimewaan hanya pada di saat Nabi Musa ada, ya. Di saat Nabi Musa ada. Begitu Nabi Musa wafat, ya selesai ini. Beda dengan ma'ana. Nah, mutakalim al-ghair. Kita. Walaupun Rasulullah sudah wafat, nah ini masih tetap. Ya, itulah keistimewaan. Kita menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW, ya, akan selalu manakala ada orang yang memenuhi kriteria sifat-sifat seperti apa yang dijanjikan dari innallaha ma'ana, ya, la tahzan innallaha ma'ana, itu tetap akan turun, ya. Innallaha ma'ana ini tetap akan bisa kita rasakan, akan bisa kita rasakan. Jadi apa yang pernah dilakukan Rasulullah, dan Rasulullah mewariskan ilmu, mewariskan kebaikan-kebaikan, lah itu umatnya akan bisa mencapai kalau memang seperti apa yang atau kriteria yang sudah dicapai oleh umatnya itu tadi. Wa bi ilaikal, jadi itu ya, jadi pintu-pintu, jendela-jendela ditutup kecuali pintunya Abu Bakar As-Siddiq. Wa bi ilaikal, hadis nomor 72, Abu Bakrin minni wa ana minhu. Wah, ini lebih lagi. Wa Abu Bakrin akhi fid dunya wal akhirah. Abu Bakrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin ta Abu Bakar iku minni, nyambung saking ingsun. Wa ana lan khalita ingsun iku minhu, nyambung sangka Abu Bakar. Ya seperti satu tubuh. Wa Abu Bakar ta Abu Bakar iku akhi dulur ingsun fi dunya ing dalem dunya wal akhirati lan akhirat. Wa Abu Bakar ta Abu Bakar iku akhi dulur ingsun fit dunya indam dunya wal akhirat. Rawi Fa'ra an Aisyah. Hadisnya dhaif. Jadi Rasulullah memperkuat lagi dawuhnya ini, memperkuat posisi daripada Abu Bakar, sampai-sampai Abu Bakar itu dinyatakan minni, kamu itu bagianku, aku bagianmu. Ini artinya sudah menyatu, Abu Bakar dan Rasulullah ini menyatu, muttasil. Bahkan bagaikan anggota juz daripada Rasulullah SAW. Walaupun bisa kita artikan betapa mahabbah, syafaqah, kasih sayang, dan tata cara mengemban amanah itu persislah Abu Bakar berupaya sepersis mungkin, ya, seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apalagi ada pengakuan akhi fid dunya wal akhirat, saudaraku di dunia dan akhirat, sudah selesai. Banyak orang mengaku saudara, tapi hanya saudara di dunia. Atau mengaku saudara, tapi saudara fid din atau fil akhirah.
Tapi yang lengkap dunia akhirat ini jarang sekali. Ada ya hanya sekadar lipstik. Kalau ada hanya sebuah kepura-puraan. Kalau ada itu hanya ya untuk manis-manis, ya, pemanis lidah. Tapi ini betul-betul yang dawuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya isyarat betapa irtibat sesambungan antara Rasulullah dan Abu Bakar sangat kokoh, tidak bisa dipisahkan selamanya karena dunia akhirat. Jadi jangan coba-coba kita memisahkan atau sampai menyepelekan Abu Bakar. Ya. Oleh karena itu disinilah keunggulan Abu Bakar. Hanya karena memang taufik dan hidayah Allah ini apa? Kehendak Allah. Jadi ada orang yang ilmunya betul-betul sudah mumpuni dari segi ilmu, tapi karena Allah tidak menghendaki dia sebagai orang-orang yang dikehendaki bahagia oleh Allah, maka ada titik-titik kelemahan itu, bahkan lubang-lubang kelemahan. Ya seperti kelompok-kelompok orang yang membenci Abu Bakar, menyepelekan Abu Bakar. Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin tai Bakar fil jannati yang swarga. Wa Umar dan tai Umar iku fil jannati yang swarga. Wa Utsman tai Utsman iku fil jannati ing dalem swarga. Wa Ali tai Ali iku fil jannati yang swarga. Wa Talha lan Talha iku fil jannati ing swarga. Wa Zubair dan tai sahabat Zubair bin Awam, suaminya Sayyidah ini kakaknya Sayyidah Asma, kakaknya Sayyidah Aisyah. Wa Zubair sahabat Zubair iku fil jannati swarga. Wa Abdurrahman bin Auf iku fil jannati swarga. Wa Sa'd bin Abi Waqqas, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas iku fil jannati ing swarga. Ini orang-orang tokoh-tokoh Cina, Tiongkok banyak mengklaim makamnya Sultan As di Hongzhou, kalau Guangzhou ya, di Cina sana. Saya pernah ke sana 2 kali. Ternyata tulisannya bukan sahabat Sa'ad, tapi santri, santrinya sahabat. Nah, dulu kan memang dakwahnya sampai menyeberang lautan. Nah, itu. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, "Utlubul ilma walau bisin." Tapi bukan karena sahabat Abu Waqqas ini memang usianya panjang, tapi wafatnya tidak di sana. Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid dan Sa'id bin Zaid fil jannah swarga. Wa Abu Ubaidah bin Jarrah iku fil jannah swarga. Ini jenderal perang, pimpinan waktu di Syam yang terkena taun. Beliau doanya memang karena taun itu bagi orang yang baik adalah sebuah kenikmatan bagi mereka, sebuah maziyah. Doanya, ya Allah, jangan sampai tidak dapat bagian taun saya Rasulullah. Akhirnya kena taun dan wafat. Padahal waktu itu sudah memerintahkan umat Islam bala tentar untuk pindah tempat ke gunung-gunung. Sebelum dilakukan dia kena. Akhirnya digantikan oleh sahabat Amr bin As. Dan sahabat Amr bin As mengajak pindah dan aman. Itu taun. Taun beda dengan wabak ya. Tapi setiap taun pasti wabak. Kalau wabak belum tentu taun. Kalau taun lebih dahsyat lagi. Taun itu biasanya ulah jin ya. Ya berbentuk seperti tiba-tiba keluar bisul-bisul lalu bernanah dan sebagainya. Sehari bisa ribuan orang meninggal. Taun. Itu taun. Jadi kalau corona ini belum tentu taun. Wabak iya, wabak.
uh, ini Abu Ubaidah ini orang sahabat yang dimuliakan, disegani sahabat Umar. Waktu sahabat Umar mau balik, ya kan rencana bawa beberapa sahabat untuk ziarah ke Syam. Lalu mendengar, diberitahu kalau Syam sedang terjadi wabah taun. Akhirnya sahabat Umar musyawarah dan akhirnya memutuskan kembali ke Madinah. Tapi ditegur oleh Abu Ubaidah. Ya Amirul Mukminin, ya, atafirru, ya, min qadarillah, sampai kembali ke Madinah. Apa mau lari dari takdir Allah? Ya. Sahabat Umar jawab, nafirru min qadari ila qadarillah. Ya betul, saya lari dari takdir Allah tapi menuju takdir Allah. Jadi saya kembali juga takdir Allah. Karena ada pilihan. Dicontohkan seperti pengembala mengembalakan ternaknya. Di situ ada dua lembah, yang satu lembahnya subur, yang satu kering. Ke lembah yang kering juga takdir Allah, ke lembah subur, apa saya milih ke yang kering? Saya milih yang subur. Nah ini namanya lari dari takdir menuju takdir. Lari dari takdir menuju takdir. Dan kita memang ada ikhtiar. Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, beliau wafat kena taun, tapi Rasulullah sudah nyetempel beliau adalah penduduk surga. Yang mubasysyirina bil jannah. Rawahu Hamim wa Dhiya an Sa'id bin Zaid, rawahu tahwil rawta an Abdurrahman bin Auf wa Abu Sufyan bin Al-Harb. Jadi beliau-beliau yang disebut tadi mulai Abu Bakar sampai sahabat Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah, sampai daripada Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau-beliau ini yang dikenal dengan sahabat-sahabat yang mubasysyirina bil jannah. Ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair, sahabat Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, lalu Abu Ubaidah bin Jarrah. 10. Jadi 10 sahabat yang mubasysyirina bil jannah. Asyarah al-mubasysyir bil jannah, 10 sahabat. Bukan berarti tidak ada lagi, itu kan dari segi hitungan. Rasulullah juga menyebut ada yang mubasysyir bil jannah selain 10. Selain 10 ada. Sama dengan tadi disebutkan sahabat Abu Bakar Umar adalah sayyidnya, sayyidakuhul jannah. Ya, pimpinan orang yang terhormat di surga. Ada riwayat lain, sahabat Hasan Husain itu juga sayyidah syababi al-jannah. Ya. Juga sayyid juga itu, sayyid sababnya al-jannah. Padahal di surga nanti usia rata-rata. Jadi yang disebut 10 tapi ada lagi. Ya. Ada lagi, ini kan bisa di suatu tempat Rasul nyebut 10, di tempat lain menambahkan, di tempat lain menambahkan. Walhasil ini sebuah kebahagiaan kalau orang sudah ditetapkan sebagai ahlul jannah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang cinta pada orang yang ahlul jannah. Allahumma amin. Wa bi ilaikal qala Abu Sufyan bin Al-Haris, utai Abu Sufyan bin Al-Haris iku sayyidu fityani ahlil jannah, pimpinane jeragane piro-piro pemuda el jannah. Lah ini sama tadi, tidak menafikan Sayyidina Hasan dan Husain. Rabnu Sa'din kaf an Urwah mursalan halir hadis mursal. Mursalan halir hadis mursal. Jadi itu menyebutkan bahwa Sufyan bin Haris ini paman Rasulullah SAW, putra terbesarnya sahabat
Sayyid Abdul Muttalib. Ya. Putra tertuanya Sayyid Abdul itu Haris. Itu Haris. Nah, Abu Sufyan ini disebutkan namanya Abu Sufyan ini Mughirah. Mughirah. Beliau disebutkan satu sesusuan dengan Rasulullah. Waktu kecilnya sampai pemuda bagus sekali dengan Rasulullah. Penuh kasih sayang. Tapi begitu Rasulullah diutus menjadi nabi, dia memusuhi. Bahkan keras permusuhannya kepada Rasulullah SAW. Tapi akhirnya beliau masuk Islam ya pada Amul Fatah, ya di saat Mekah ditundukkan, dan bagus sekali Islamnya. Itu. Maka di sini disebut Sayyidu Fityani ahli jannah. Raukaf an Urwah mursalan. Hadis yang 75, wa biqol atakum ahlul Yaman hum ad'afu quluban wa araqu afidatan. Al-fiqhu Yaman wal hikmatu Yamaniyah. Rawahu Qaf ya, muttafaq alaih ta an Abi Hurairah. Hadisun sahih. Atakum nekani kum isro kabeh. Hai para sahabat, kum ini pada para sahabat, sop ahlul Yaman. Golongan Yaman. Ahlul Yaman. Ini pada di saat di Tabuk, ini para delegasi Yaman datang. Hum utai Yaman, ahlul Yaman iku ad'afu, luweh ringkih apa nih kuluban atine. Hatinya itu lebih luluh ya, hatinya itu lembut. Iku ad'afu luwih ringkih apa nih kuluban atine, wa araqu lan luwih lembut apa nih afidatan, ya tengah hati. Afidah itu, fuad itu di tengahnya. Kalau kolbun itu hati, katakan jantung yang mengandung berbagai keutamaan, di tengah-tengahnya itu punjeri, pusatnya itu fuad namanya. Ya, jamanya afidah. Ya, wa araqulan luwe lembut apa nih afidatan, bira-bira sanubari ini apa telenge ati ya. Wal fuad wasatul qalbi ya. Al fiqhu Yamanin. Al-fiqhu utai mahami agomo, mahami secara benar. Al-fiqhu utai mahami agomo kelawan bener iku Yamanin, bangsa Yaman. Wal hikmatu utai hikmah, hikmah itu ilmu nafi' ya. Apalah termasuk makrifat, ma'arif ya. Al-ulum, al-maknawiyah. Wal hikmatu utai hikmah iku Yamaniyah, bangsa Yaman. Muttafaqun alaih ta Tirmidzi an Abi Hurairah hadis. Begini. Ini ada hadis menerangkan keutamaan ahlul Yaman. Nah, sekarang Yaman ini sedang perang ya, antara Syiah dan Wahabi, dan sudah pernah lama dikuasai oleh komunis, paham komunis, sosialis. Tapi ini yang di Yaman Selatan ya, Yaman Utara apa Yaman Selatan itu. Bahkan termasuk negaranya yang mengkhasiai Ihya, Imam Az-Zabidi Al-Murtada itu di Zabid sana. Itu faham-faham komunis keras sekali di sana. Tapi kitab-kitab besar-besar masih banyak di perpustakaan di Zabid sana. Tapi bagaimana hubungannya dengan hadis ini? Rasulullah menyatakan, bersahabat, akan datang pada kalian penduduk Yaman. Mereka itu hatinya lembut, ya. Hatinya lembut dan penuh kasih sayang.
mereka itu kelompok-kelompok orang yang memahami agama secara benar dan hikmah, sehingga disebutkan wal hikmatu yamaniyah. Nah, ini perlu dijelaskan ya. Di Indonesia itu sendiri sumber-sumber ilmu termasuk fikih dan lainnya itu kebanyakan dari Yaman. Jadi Wali Songo dulu itu kalau kita runut itu memang kebanyakan dari Yaman juga. Walaupun datang ke India dulu, ke Kamboja dulu, terus akhirnya ke Indonesia. Jadi walaupun negara Yamannya sendiri seperti itu, tapi Indonesia juga bayangan daripada Yaman. Orang Yaman itu yang dikenal hatinya lembut, ya, hatinya itu penuh, ya penuh kasih sayang lah, penuh kasih sayang. Satu, itu karena pada saat perang Tabuk kalau tidak salah, ada beberapa delegasi Himyar yang datang ke Rasulullah pada Tabuk saat terjadi di perang Tabuk sana. Nah, Rasulullah menilai bisa juga Yaman di sini yang disebut afu quluban wa araqu afidatan, nanti pada akhir zaman Islam itu masih bisa bertahan di Yaman sana. Ada yang mengerti? Atau Yaman itu artinya bukan Yaman negara, ya Mekah dan Madinah. Ya, Mekah dan Madinah. Karena Mekah dan Madinah itu sebelah kanannya Syam dan sebelah kanannya negara Syam ya. Negara termasuk negara Yaman. Jadi Mekah dan Madinah itu bisa disebut Yaman juga. Ya. Bisa disebut Yaman karena posisinya ini posisi di sebelah kanan. Posisinya posisi di sebelah kanan. Jadi bisa juga yang dimaksud daripada Yaman itu, Yaman adalah arah kanan. Jadi arah kanan. Yang jelas ulama-ulama berbeda pendapat di masalah Yaman ini. Jadi Mekah itu bisa dikelompokkan Yamaniyah kalau dibandingkan dengan Madinah. Jadi Mekah itu sebelah kanannya Madinah. Atau kedua-duanya Mekah dan Madinah itu sebelah kanan kalau dinisbatkan dengan negara Syam. Ya, kalau dinisbatkan dengan Syam, Mekah dan Madinah itu sebelah kanan. Ini. Jadi nanti ada beberapa riwayat-riwayat yang mungkin bisa digunakan sebagai penguat daripada intinya khilaf ulama di dalam memaknai arti Ahlul Yaman ini. Ahlul Yaman itu bisa juga memang Yaman, ada yang mengatakan Mekah, ada yang mengatakan Mekah Madinah. Karena Mekah Madinah itu posisinya sebelah kanannya negara Syam. Nah, itu hadis yang nomor 75 mengakhiri pengajian pada sore hari. Mudah-mudahan ada nilai tambah dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala laza asrafna wa tub alayna tawbah taghfir li kulli hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا
ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تسسور والحمد لله في البدء والتناهي اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالفلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج نحن بالله عزنا والحبيب المقرب بهما عزنا ما بجاه ومنسب كل من ومن لنا من ضريب وأجل سيفنا فيه قولنا حسبنا الله والنبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.